Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 terdiri 10 orang. Yang pertama Aulia Saputri, yang kedua Desti Ikhtiarini, yang ketiga Dian Amanda, yang keempat Injilia Olivia, yang kelima Rina Priyani Radianti, yang keenam Yuli Kurnianti, yang ketujuh Francisca Yuni Krisnawati, yang kedelapan Dipa Darmansyah, yang kesembilan Muhammad Fikri Mubarok, yang ke-10 Nur Haku Arif. Kelompok kami akan mempresentasikan tentang demokrasi kepemimpinan. Pertama-tama, apa sih gaya kepemimpinan demokrasi itu? Gaya kepemimpinan demokrasi itu adalah gaya kepemimpinan yang melibatkan partisipasi anggota dalam proses pengambilan keputusan. Tidak menunjukkan hierarki, membuka kesempatan selebar-lebarnya kepada anggota timnya untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses pengambilan keputusan. Apa saja sih kelebihan gaya kepemimpinan demokrasi? Yang pertama, memiliki sense of belonging dalam kelompok yang lebih kuat. Yang kedua, meningkatkan kreativitas dan produktivitas anggota kelompoknya. Yang ketiga, pemimpin yang demokratis lebih dihargai oleh para anggotanya dibandingkan otoriter. Yang keempat, suara dari setiap anggota lebih dihargai dan diperhitungkan di dalam perusahaan. Yang kelima, antara atasan dan bawahan bisa memberikan feedback yang membangun satu sama lain. Apa saja sih kekurangan gaya kepemimpinan demokrasi itu? Yang pertama, pengambilan keputusan membutuhkan lebih banyak waktu, karena melibatkan banyak orang. Yang kedua, suara yang banyak akan menimbulkan konflik baru, bila tidak dilakukan secara tepat. Yang ketiga, proses pengambilan keputusan seringkali berujung pada debat yang panjang. Yang keempat, tidak semua masukan atau ide yang diberikan bawahan berkualitas atau relevan dengan permasalahan yang ada. Yang kelima, ketika ide dari seseorang bawahan tidak masuk dalam perhitungan, hal tersebut bisa menurunkan kepuasan dan moralnya. Sekarang mengenal kepemimpinan terlebih dahulu. Apa sih pentingnya kepemimpinan? Agar tujuan organisasi tercapai, agar organisasi yang dipimpin dapat menjaga kelangsungan hidup dan perkembangan, agar memiliki teamwork yang kompak, dinamis, harmonis, dan menghadapi tantangan serta menyelesaikan masalah. Agar yang dipimpin nyaman bekerja dalam mencapai tujuan organisasi. Sekarang lebih mengenal kepemimpinan demokrasi. Apa sih arti kepemimpinan? Kepemimpinan merupakan kegiatan mempengaruhi orang-orang untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan yang mereka inginkan. Selanjutnya, apa sih demokrasi? Tata pemerintahan yang mengizinkan rakyatnya memilih langsung perwakilan mereka untuk membentuk badan pemerintahan. Apa demokrasi kepemimpinan itu? Adalah gaya kepemimpinan yang memiliki karakteristik sebagai berikut: menganggap bawahan sebagai makhluk yang mulia di dunia, selalu berusaha mensinkronisasikan kepentingan dan tujuan organisasi dalam kepentingan dan tujuan pribadi daripada bawahannya, senang menerima saran, pendapat bahkan kritik dari bawahan, selalu berusaha menjadikan bawahannya sukses dan berusaha mengembangkan kapasitas diri pribadi sebagai pemimpin. Selanjutnya, apa saja sih indikator dari gaya kepemimpinan? Pertama, hubungan baik antara pimpinan dengan pegawai. Kedua, penghargaan terhadap pegawai. Ketiga, manajemen yang mendengarkan aspirasi bawahannya. Demokrasi secara etimologi. Demos berarti rakyat. Kratos atau kratein berarti kekuasaan. Demokrasi adalah kekuasaan rakyat. Apa saja demokrasi di Indonesia dan pada tahun berapa? Yang pertama, demokrasi parlementer pada tahun 1945 sampai 1959. Yang kedua, demokrasi terpemimpin pada tahun 1959 sampai 1956. Yang ketiga, demokrasi Pancasila atau Orde Baru pada tahun 1965 sampai 1998. Yang keempat, demokrasi transisi atau reformasi pada tahun 1965 sampai 1998. Apa saja sih ciri-cirinya gaya demokrasi itu? Yang pertama, pemimpin tidak memiliki kuasa mutlak. Yang kedua, adanya hubungan timbal balik. Yang ketiga, pengawasan pada kedua belah pihak. Yang keempat, atasan dan bawahan memegang tanggung jawab yang sama. Menurut Cleverism, seorang psikologi organisasional keturunan Jerman Amerika, Kurt Lewin, mengatakan ada 3 elemen inti dari kepemimpinan demokratis, yaitu: pemimpin mengharapkan bawahan untuk melapor mengenai progres tugas.
Pemimpin mengharapkan bawahan melibatkan orang lain dalam proses pengambilan keputusan dan tidak bertindak sendiri. Leader mengharapkan bawahan menunjukkan kepercayaan diri dan kemampuan maksimalnya untuk menyelesaikan sesuatu tanpa pengawasan terus-menerus. Lalu, bagaimana dengan kualitas pemimpinnya? Pemimpin demokrasi yang baik dapat menumbuhkan kepercayaan dan rasa hormat di antara para anggota. Tiap anggota tulus berpartisipasi dan mendasarkan keputusan mereka pada moral dan nilai-nilai yang dianut bersama dalam grup. Pada perusahaan apa gaya kepemimpinan demokrasi dianggap menguntungkan? Pada perusahaan industri kreatif, industri jasa, industri pendidikan, industri konsultasi. Bagaimana cara penerapkan gaya kepemimpinan demokrasi agar meeting lancar dan produktif? Yang pertama, jaga komunikasi tetap terbuka. Yang kedua, fokuskan topik diskusi. Yang ketiga, siap berkomitmen. Yang keempat, hormati ide-ide. Sekian presentasi tentang demokrasi kepemimpinan. Jika ada kurangnya kami dari kelompok 6 mohon maaf. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat buat teman-teman semua. Sebelum diakhiri, jangan lupa subscribe dan like-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.